mancing aku kan. Gak boleh itu keluar dari mulut kita dong. Itu harus keluar dari mereka. Itu kan rumah tangga mereka. Jangan aku yang mendahului. Kalau itu aku nggak mau karena balik lagi ya kalian pasti udah ngerti lah ya gitu. Tapi balik lagi biarkan ini menjadi cerita mereka. Biarkan ini menjadi bahasan mereka, rumah tangga mereka. Jangan kita yang tiba-tiba so tahu. Oh begini begitu jangan. Mau lebih berhati-hati begitu atau lebih gimana? Banyak. Nggak pasti nggak mau sesumbar gitu atau gimana? Nggak tahu tanya. Kayak cerita Kak Arsi dong yang melarang susternya menikah gitu ada. Iya, Uteng udah tua katanya. Uteng tuh udah tua, udah mikirin akhirat aja katanya. Dia tuh udah pintar. Dia tuh Aurel banget. Udah, Arsi itu adalah Aurel. Udah, persis gaya ngomong. Aku sampai gini, satu pergi ada satu lagi. Ya udah harus gak bercandain itu karena dia apanya dia tuh kiblatnya itu fansnya kakaknya, semua kakaknya berhijab, dia sekarang, tapi sebenarnya dia duluan yang berhijab, dia dulu suka pakai hijab, ditambah kakaknya berhijab, dia sampai sekarang tuh kayak, wah udah deh, pokoknya kayak kakaknya, apa-apa pengennya kayak kakaknya udah. Karena sayang banget sama susternya apa gimana saking ngelarang gitunya? Ya bukan kan, dia sebenarnya udah bukan apa anggap suster ya, Uteng udah kayak keluarga. Karena mungkin aku udah yatim piatu gitu, aku udah gak punya orang tua, jadi dia udah kayak orang tuaku sendiri gitu, udah kayak apa namanya, udah kayak emak lah aku gitu manggilnya, karena yang ngurusin kita, yang tahu kita jeleknya kita. Jadi kalian kalau mau tahu oh jeleknya keluarga anak Ashanti itu gimana, tanya Uteng, udah semuanya tuh dia tahu gitu. Dia yang orang yang bener-bener udah kayak keluarga lah gitu. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba sebenarnya dia nggak mau nikah, dia dijodohin, tapi dia nggak mau. Itu bukan konten, dia beneran mau dijodohin gitu, tapi kita jadiin konten gitu. Terus nggak boleh tapi sama kita. Terus dia juga nggak mau sih sebenarnya. Pun kondisi Aurel sendiri sekarang seperti apa? Dia mah senang-senang aja, dia nggak baca, dia nggak mau baca. Dia bilang pun aku nggak mau baca sosmed, aku nggak mau baca yang mana. Dia sebenarnya juga kayak aku lagi detox juga yang namanya medsos ini. Cuma aku gara-gara kalian nih jadi baca-baca lagi kan. Kalau dia nggak mau baca-baca juga, dia nggak mau pusing, nggak mau stres. Tapi Bunda kan sebagai mama pasti banyak memberikan masukan untuk kesehatannya Aurel sendiri dengan keadaan dia sekarang. Orang tua itu kan cintanya itu ke anak pasti luar biasa ya. Gitu, apapun itu aku pasti mengasih saran yang baik-baik aja gitu. Maksudnya jaga kesehatan, apa malah aku tuh kan paling bawel sama dia masalah vitamin, masalah minum ini, minum itu, sampai dia kadang aduh bun, aku sampai maksudnya aku bega nih bunda suruh ini suruh itu, dia sampai kayak gitu. Jadi apa namanya, nggak ada yang nggak, pasti pembahasan kita kalau udah ketemu tuh ya yang kesehatan lah, terus bercanda. Kayak kemarin aja mereka sampai jam 2 pagi di rumah kan, 3 hari yang lalu sampai jam 2. Tadinya katanya abang mau meeting jam 8 jadi nggak bisa lama-lama ya bu ya, tapi tetap kita kalau udah ketemu itu ngobrol bisa sampai pagi gitu. Akhirnya sampai habis jam 1:30 pulang. Tapi Aurel pribadi ngurangi kegiatan nggak sih dengan kondisi sekarang? Kondisi apa? Kondisi Ya, hamil Kondisi bu. lagi sehat. Kesehatan sekarang. kondisi nggak, nah itu tanya ke dia. Kayak makanan gitu gimana nih, lebih protek nggak sekarang Bunda? Kamu mah nanya kayak gitu-gitu, nggak mau angkat. Kabar bahagia bu mungkin. Kalau aku juga maunya, tapi ya gini, yang berhak berkomentar tentang itu mereka berdua lah. Ya aku balik lagi pokoknya orang tua akan selalu mensupport anak-anak. Tapi senang dengan keadaan sekarang ya. Tapi senang Bunda ya. Keadaan apa mbak? Iya, maksudnya dengan keadaan punya cucu dan sebenarnya nanti kan itu kan pasti harapan. Nggak tahu, nggak mau jawabnya, udah doain aja. Tapi ada pengajian dalam waktu tertentu nggak? Apa? Ada pengajian dari Aurel yang ada Mas, mungkin bu sekalian. Bunda ini kan banyak juga nih netizen yang bilang soal kenapa Bunda nggak larang postingan Azriel gitu, tapi kalau postingan sosmed itu lah sekarang kalau postingan anaknya posting ya, kecuali sebelum posting dia nanya, Bun mau posting boleh nggak? Pasti aku nggak boleh, karena aku tahu pasti ini hanya akan membuat aku dipuji-puji orang. Nanti ada pihak-pihak yang merasa tersakiti, tergini-gini. Demi Allah kalau aku tahu aja itu akan diposting, aku pasti akan larang. Padahal tapi postingan itu ada sebelum macam-macam ini gitu loh. Jadi postingan itu benar-benar kalian lihat dong tanggalnya,
kalian ini udah lama udah jauh sebelum ini, dan postingan itu dia dikirim kok. Jadi dia mau podcast nih sama anak belakang rukonya dia, kayak mau podcast cerita zaman dia di zaman dia bandel dulu lah, ngapain dia kan dulu makan telur puyuh aja 15 biji. Karena itu mau cerita di podcast, dikirimin lah foto itu. Aku itu ingat banget, aku lagi di Lumiere, dia di rumah. 1 jam nggak nyampe aku rumah, baru aku nanya, Jil kenapa tiba-tiba posting itu? Gak ada masalah apa? Iya bun, aku dikirim sama si siapa gitu nama dia. Postingan ini malah yang kita bahas tuh bukan kata-katanya. Ya kamu kok itu siapa sih? Malah bahas siapa orang yang ada di situ, karena kan aku nggak kenal. Jadi nggak ada bahas yang kayak gitu-gitu. Semenjak ini ya jadi heboh, jadinya disangkut-pautin kan gitu.